Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent saudaraku. Selamat Advent. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Mari kita dalam sukacita menerima firman Tuhan untuk minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, setelah melewati masa-masa yang sulit dalam 2-3 tahun ini, kita sudah memasuki lagi minggu Advent pertama. Itu artinya kita sudah memasuki lagi tahun baru gerejawi. Kita tahu bahwa kata Advent itu berasal dari kata Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Bagi orang Kristen, kata itu menunjuk kepada sedikitnya 2 hal. Yang pertama, untuk melihat ke belakang, yaitu mengingat peristiwa kedatangan Yesus ke dunia sebagai manusia yang lahir di Bethlehem, yang kita sebut sebagai peristiwa Natal. Dan yang kedua, mengarah ke masa depan, yaitu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Saudaraku, kita tahu agar penyambutan kita terhadap orang yang datang itu benar-benar baik, maka kita harus mengetahui siapakah dia yang akan datang itu, bukan? Cara dan bentuk penyambutan kita sangat bergantung pada siapakah dia yang akan datang yang kita sambut itu. Katakanlah di orang Batak, bila yang akan datang itu adalah pamoruan, maka kita akan menyediakan deke si mudur-mudur dan boras si pirnitodi, bukan? Tetapi bila yang akan datang itu adalah hula-hula, maka kita akan sediakan juhud natabu, dohot tuak, takasan, bukan? Lalu sekarang siapakah dia yang akan datang, yang akan kita sambut kedatangannya itu? Itulah yang akan diterangkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita.
Di ayat 1 tadi dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Mari kita telisik dulu apa yang sedang terjadi di zaman Yesaya ini. Ketika itu bangsa Israel sudah sangat berdosa sehingga Allah menjadi murka. Mereka diancam akan ditebang seperti pohon oleh Allah. Karena mereka akan dibuang ke negeri orang lain. Israel akan seperti pohon yang ditebang, yang tidak berguna lagi. Namun saudaraku, setelah ancaman itu, Allah melalui Yesaya langsung menubuatkan bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas dari pohon yang ditebang itu. Dari kalimat tadi ternyata, dan itulah yang menjadi sukacita kita di minggu Advent ini, ternyata kata akhir dari Tuhan kita bagi umatnya bukanlah hukuman. Karena setiap Tuhan memberi ancaman selalu diikuti dengan nubuatan keselamatan. Allah selalu memberi harapan baru. Itulah sisa-sisa Israel, yaitu orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan sisakan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, membawa keselamatan bagi umatnya itu. Itulah tunas yang disebut di dalam nats ini. Itulah tunas yang akan datang dari keturunan Isai, ayahnya Daud itu. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir dari Yusuf dan Maria, keturunan Daud, yang sudah lahir sebagai manusia di Betlehem. Tetapi yang akan datang kedua kalinya sebagai hakim. Dialah tunas yang akan Tuhan gunakan menjadi penyelamat umat manusia ini. Sehingga bila Israel dan siapa saja orang-orang berdosa yang mau bertobat, ingat saudaraku, baginya Tuhan sudah menyediakan tunas. Baginya sudah ada tunas yang akan menyelamatkan dia. Itulah enaknya mengikut Tuhan kita. Kasihnya jauh melebihi murkanya. Dan itulah yang harus kita hargai, yang harus kita hidupi di minggu-minggu Advent ini. Bila Tuhan selalu mau menyelamatkan kita, hendaknya itu terus mendorong kita untuk secepat-cepatnya kembali kepada Tuhan. Jangan lagi ada orang yang mengeraskan hati. Bila Tuhan memperpanjang masa anugerahnya bagi kita, saudaraku, mari sambut dan gunakan itu sebaik-baiknya di minggu Advent ini. Mari saudaraku, sambutlah tunas, sambutlah Sang Juru Selamat, yaitu dengan segera kembali kepada Tuhan. Karena bagi kita sudah tersedia tunas Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Kita diajak hari ini, segeralah berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudaraku, firman hari ini juga menerangkan kepada kita bahwa tunas yang kita sambut kedatangannya itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Mengapa? Karena dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan Tuhan memberinya enam roh kemampuan. Yang pertama, tunas itu memiliki roh hikmat, yaitu roh yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati orang. Seperti Samuel, seperti kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7b. Roh itu roh yang sangat perlu bagi seorang hakim. Seperti yang ada pada Salomo. Seperti bisa kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 dan 28. Itu roh yang pertama.
Dan roh yang kedua yang ada pada tunas itu adalah roh pengertian yang memampukan dia bisa mengenal dan melakukan kebenaran dan keadilan. Dia tahu mana yang benar dan bisa memahami inti persoalan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, saudaraku, tunas itu memiliki roh nasihat, yaitu roh yang memampukan dia bisa memberi jalan keluar dari segala masalah dan kebuntuan. Yesaya 55 ayat yang ke-8, dan mampu memberi nasihat yang baik kepada orang yang sedang bermasalah, karena dia adalah penasihat ajaib. Yesaya 9 ayat 5. Dan yang keempat dikatakan tunas itu juga diberikan roh keperkasaan, yaitu kemampuan untuk merealisasikan, untuk mewujud nyatakan semua yang direncanakannya sampai mencapai tujuannya. Bukan hanya itu yang saudaraku, masih ada lagi roh yang kelima, yaitu roh pengenalan, yaitu kemampuan untuk mengenal Allah secara lengkap. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia memiliki juga roh yang keenam, yaitu roh takut akan Tuhan, yaitu ketaatan yang penuh terhadap Allah, sehingga dia mau melakukan perintah Tuhan secara total tanpa reserve. Saudaraku, semua kemampuan itu ada di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tidak ada kemampuan seperti itu pada manusia manapun atau pemimpin manapun di dunia ini. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Dan pemimpin seperti itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dialah tunas yang kita nantikan kedatangannya. Lalu sekarang saudaraku, bila demikian hebatnya sang tunas itu sebagai pemimpin, sekarang masih adakah keraguan di hati kita untuk menyambut, untuk mengikutinya dengan sepenuh hati kita? Karena itu saudaraku, sambut dan terimalah dia. Lalu sekarang hal yang ketiga dari firman ini adalah, apakah tugas dari tunas itu? Tugasnya adalah menghakimi dengan keadilan, ayat 3 hingga 4. Di zaman Yesaya ini, para hakim sudah membengkokkan keadilan. Keadilan sudah diperjualbelikan. Keadilan sudah digunakan dengan sewenang-wenang. Siapa yang punya uang, dia yang punya hukum. Dan itulah yang menimbulkan kehaosan di tengah-tengah masyarakat Israel. Tetapi saudaraku, semuanya itu akan berubah total bila sang tunas baru itu datang. Karena di ayat 3c dikatakan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan hukuman menurut kata orang. Di negeri kita sekarang, gosip, fitnah, rumor, itulah yang menguasai media massa kita. Bahkan sudah sangat-sangat kebablasan, karena gosip sering sudah dianggap sebagai fakta. Rumor sering dianggap sebagai kebenaran. Itulah yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Walau negara kita sudah memperlakukan undang-undang ITE, tetapi kegaduhan sangat sering muncul akibat berita-berita rumor dan berita-berita hoaks. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus sang tunas itu tidaklah seperti itu. Dia tidak akan menghakimi menurut rumor atau hoaks. Dia tidak menghakimi menurut apa kata orang. Tetapi dia akan menghakimi dan menjatuhkan hukum menurut roh hikmat, menurut fakta yang sebenarnya. Karena dia adalah Allah
yang maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan bahwa Sang Tunas itu akan mengadili dengan keadilan. Karena kedatangannya adalah untuk membela orang-orang miskin dan orang-orang lemah agar mereka mendapat keadilan. Ayat 4a. Tetapi orang-orang jahat akan dihajarnya. Ayat 4b. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Walaupun dia ditawari dengan uang segepok atau jabatan yang tinggi. Tidak. Saudaraku, penghakiman seperti itulah yang akan mendatangkan damai dan kebahagiaan umat. Tetapi sebaliknya, masyarakat akan menjadi resah, masyarakat akan menjadi haus bila para pemimpin dan penegak hukum memutus perkara berdasarkan besarnya uang suap yang diberikan. Supaya hukum dibengkokkan. Yang punya uang, yang punya keadilan. Dan orang-orang lemahlah yang menjadi korban ketidakadilan. Bila para pemimpin memimpin untuk kepentingan politik, sehingga mereka menghabisi lawan-lawan politiknya, tetapi menyembunyikan aib dan kekurangan dari kelompok-kelompoknya. Bila mereka mengutamakan kroni-kroni dan melakukan nepotisme, masyarakat akan haus, akan hancur lebur. Bila hukum tajam ke bawah kepada orang lemah dan kepada orang miskin, tetapi tumpul ke atas kepada orang-orang kuat, kepada para pemodal, kepada para penguasa dan lain-lain. Itu akan menimbulkan kehaosan. Itu akan menimbulkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi Yesus kita sama sekali bukan seperti itu. Tetapi dia akan mengadili dengan keadilan yang murni. Itulah yang akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan di tengah masyarakat. Seperti kita baca di ayat 5 hingga ayat 9. Sebuah keadaan yang sungguh-sungguh membahagiakan. Dikatakan, serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul berbaring bersama kambing. Tidak ada permusuhan, tidak ada yang berbuat jahat. Semuanya akan penuh dengan damai. Dan dunia akan dikembalikan seperti keindahan Taman Eden dahulu. Karena itulah tugas dan misi Yesus sang Tunas itu. Bila Adam yang pertama membuat Taman Eden menjadi tempat lahirnya dosa, lahirnya penderitaan, lahirnya kejahatan ke dunia ini, semuanya itu akan dirubah total. Karena Yesus Adam yang kedua itu akan mengembalikan Eden menjadi tempat yang penuh damai, yang penuh sejahtera serta kebahagiaan. Karena apa? Semuanya itu akan terjadi karena Yesus sang Tunas itu memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan itulah yang mendatangkan kedamaian bagi semua. Manusia akan berdamai dengan Tuhannya. Manusia akan berdamai dengan seluruh alam semesta dan ciptaan lain. Manusia berdamai dengan sesamanya manusia. Sekali lagi saudaraku, semuanya itu bisa terjadi hanya bila semuanya kita, terutama para pemimpin-pemimpin kita, memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Karena itulah saudaraku, di minggu Advent ini kita diminta untuk menyambut kedatangan Sang Tunas dengan membangun diri kita menjadi agen-agen dan alat-alat perdamaian, yaitu dengan melakukan keadilan di segala segi kehidupan kita. Saudaraku, mari bangunlah huriamu, mari bangun gereja kita menjadi tempat kedamaian.
Jangan lagi ada kegaduhan sedikit pun di tengah-tengah gereja kita. HKBP tak membuat tahun 2022 ini, dan itu sudah kita jalani sebagai tahun kesehatian. Mari saudaraku, nampakkanlah buahnya. Tetaplah bersehati dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Sehingga semua anggota jemaat yang sudah sempat menjauh, yang sudah jarang datang ke gereja, yang sudah tidak peduli dengan gereja, sekarang mereka akan datang dengan gembira karena mereka akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian di dalam gereja kita. Mengapa? Karena salah satu alasan mengapa orang tidak datang ke gereja adalah karena gereja terlampau banyak memiliki persoalan yang membuat keadaan tidak damai. Lalu mereka mengatakan, kami sendiri sudah punya masalah yang banyak dalam kehidupan kami. Ngapain lagi ke gereja untuk menambah persoalan-persoalan lain? Saudara-saudaraku, mari kita teladani sang tunas Yesus itu. Yaitu dengan membangun diri kita sendiri menjadi pembawa damai. Di tengah-tengah keluarga, di huria, di tempat kerja kita, dan di masyarakat kita. Saya mengingatkan kembali apa yang pernah dikatakan oleh Bunda Teresa. Beliau pernah mengatakan, damai dan perang dimulai dari rumah. Damai dan perang dimulai dari rumah. Karena perilaku masyarakat adalah akumulasi dari perilaku anggota-anggota keluarga. Bila rumah kita sudah penuh damai sejahtera karena pemimpin rumah tangga memperlakukan semua anggota keluarganya dengan keadilan dan kebenaran, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang damai. Ibrani 12 ayat 14a menyerukan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mari mulailah dari dirimu sendiri, dan kemudian itu akan menular kepada sekeliling kita. Ingat saudaraku, hidup ini sangatlah singkat. Karena itu terlampau sayang bila kita isi dengan tawuran, dengan perselisihan, dengan saling membenci, dengan saling mendendam. Orang-orang datang menyaksikan pertandingan bola, tetapi pulang menjadi mayat, dan jumlahnya tidak sedikit. Terlampau sayang hidup ini dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Karena itu saudaraku, mari kita gunakan minggu-minggu Advent ini membangun diri kita menjadi alat-alat perdamaian di tangan Tuhan. Itulah cara kita menyambut kedatangan Sang Tunas Yesus Kristus itu. Selamat menjadi alat-alat perdamaian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang menghantar kami ke tahun baru gerejawi ini, ke minggu Advent ini. Berkatilah firman-Mu sehingga dengannya kami terdorong menyambut kedatangan Sang Tunas Yesus Kristus dengan membangun diri kami menjadi pelaku keadilan, terutama menjadi pembawa damai, baik di rumah tangga, di huria, di tempat kerja, ataupun di masyarakat, sehingga di mana kami hadir semuanya memperoleh damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Kobarkanlah pengharapan kami, sehingga kami semakin rindu menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa kami kepada hidup yang kekal di sorga-Mu. Dan berkatilah hidup kami selama di dunia ini. Penuhilah kami dengan berkat jasmani dan rohani di semua bidang kehidupan kami. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan yang sempurna. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Kuatkanlah kami menghadapi segala pergumulan dan persoalan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang agung, Allah yang maha besar dan maha mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.